Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak di sini akan menjelaskan tentang senangnya berakhlak terpuji melalui bahan ajar audiovisual. Simak video ini berikut. Nanti di akhir baru kakak jelaskan. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang senangnya berakhlak terpuji. Kompetensi dasar yang akan kita belajar yaitu pada 3 titik ini: memahami perilaku berbagai perilaku kepada orang tua dan sesama anggota keluarga. Yang kedua adalah memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi umat Muslim. Beliau terkenal dengan sikap dan perilaku yang terpuji. Banyak sikap terpuji yang dapat contoh. Perilaku terpuji merupakan ciri khas yang seharusnya dimiliki manusia. Oleh karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah bukan. Khalifah adalah orang yang selalu berusaha mengikuti beberapa sifat-sifat Allah. Berusaha memperbaiki perilakunya dengan cara membiasakan diri berperilaku terpuji. Ada beberapa perilaku terpuji yang akan kita pelajari. Antara lain adalah baik sangka, simpati, toleran, dan hidup rukun. Nah, di sini ada yang tahu baik sangka itu seperti apa? Ada yang tahu pengertian baik sangka? Baik sangka itu kita berpikir positif, tidak suudzon terhadap teman-teman kita. Misalnya nama kamu siapa? Mutiara. Kamu? Kanaya. Nah, Mutiara tanpa curiga meminjamkan uangnya kepada Kanaya. Itu sudah termasuk contoh berbaik sangka ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar 2 sifat terpuji, yaitu berbaik sangka dan sifat. Adik-adik, berbaik sangka dalam istilah agama Islam disebut dengan husnudzon. Adapun lawan dari husnudzon adalah suudzon, yaitu berburuk sangka. Berbaik sangka secara definisi berarti berpikir yang baik terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Adik-adik, melalui ayat tersebut Nah, di sini kakak mau menjelaskan. Ada yang ingat itu tadi lawan dari bersangka baik apa itu? Suudzon. Artinya Berburuk sangka. berburuk sangka. Contoh dari suudzon ada yang tahu? Misalnya kamu siapa? Amanda. Kamu Mutiara ya. Amanda mencurigai siapa ini tadi? Mutiara. Kamu kata dalam hati kamu kan kayak gini. Mutiara itu mencuri. Jangan-jangan dia itu mencuri sendal saya. Itu contoh dari berburuk sangka ya. Sudah paham? Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk dan jangan mencari-cari kesalahan
Karena apa yang kita sanggup kan belum tentu kebenarannya. Misalnya, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelekkan tersebut. Orang yang memiliki perilaku husnuzon tidak mudah menuduh orang lain, apalagi melempar kesalahan kepada orang lain dengan maksud menutupi kelemahan dan kekurangan diri. Secara garis besar, berbaik sangka dapat dibagi macam. Pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya berprasangka baik kepada apapun yang Allah berikan. Sikap baik sangka kepada Allah punya hikmah yang besar dan banyak. Di antaranya adalah dapat menunjukkan sikap yang optimis dalam menyongsong masa depan. Kedua, menunjukkan perasaan tidak mudah berasa, karena dia yakin bahwa Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Karena kita ingin. Ketiga, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar dan tawakal. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Perilaku husnuzon terhadap diri sendiri artinya berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Berbaik sangka pada diri sendiri dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap yaitu gigih dan optimis. Gigih berarti sikap teguh pendirian, tabah dan bulat, atau berkemauan kuat dalam usaha mencapai suatu cita-cita. Adapun optimis adalah sikap yang Nah, di sini kakak jelasin sedikit. Berbaik sangka kepada diri sendiri, contohnya kita selalu berusaha, tidak mudah menyerah. Misalnya, Mutiara sudah belajar giat tapi selalu mendapat nilai jelek, tidak memuaskan. Padahal Mutiara sudah belajar giat, sudah optimis lah untuk mendapatkan nilai yang tinggi kan. Tapi nilainya selalu rendah. Tapi Mutiara selalu berusaha. Itu contoh berbaik sangka kepada diri sendiri. lalu memiliki harapan baik dan positif dalam segala hal. Kedua adalah berinisiatif. Berinisiatif artinya pelopor atau langkah pertama atau senantiasa berbuat sesuatu yang bersifat produktif. Berinisiatif menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada sesama manusia. Adik-adik, perilaku husnuzon atau berbaik sangka terhadap sesama manusia artinya berprasangka baik terhadap semua orang dan tidak meragukan kemampuan orang lain. Husnuzon terhadap sesama juga merupakan kunci sukses dalam pergaulan, baik pergaulan di sekolah, di tempat bermain, di rumah, maupun di tempat bekerja. Sebab tidak akan ada pergaulan yang rukun dan harmonis tanpa ada prasangka baik antara individu satu dengan individu. Adik-adik, sikap. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Ada yang tahu manfaat dari berprasangka baik? Yang pertama, kita makin akrab dengan teman kita. Ingat ya, kita makin akrab, makin erat dengan teman kita, tidak berantem. Nah, itu manfaat dari berprasangka baik. Yang kedua, kita terhindar dari sikap iri hati. Ingat ya. Yang kedua yaitu simpati. Simpati adalah suatu. Nah, di sini ada yang tahu simpati? Bukan kartu HP ya. Ada yang tahu? Simpati itu sejenis kita tuh mempunyai rasa peduli terhadap orang lain ataupun kita tuh mempunyai rasa iba. Contohnya misalkan ada orang tua teman kita yang meninggal, kita pun ikut merasa sedih. Nah, itu contoh dari simpati. Untuk proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Kakak bilang yang tante bilang bisa sejomblo ya. Dalam simpati, perasaan memegang perasaan. Simpati akan berlangsung apabila terdapat pengertian pada kedua belah pihak.
Simpati lebih baik terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga, ataupun hubungan bekerja. Seseorang yang merasa bersimpati kepada orang lain karena sikap, penampilan, keinginan, atau berpendapat. Adapun contoh sikap-sifat yang harus kamu ketahui agar sikap tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, jika kamu melihat seorang kakek yang ingin menyeberang jalan, hendaknya kamu bertugas membantunya dalam menyeberang. Kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ketiga, membantu teman dan orang yang tertimpa musibah. Yang keempat, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Yang kelima, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang berbahagia. Dan yang terakhir, menghibur teman jika sedang sedih. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita ambil, ada yang tahu dari manfaat tadi, simpati tadi contohnya. Nah, di sini kita menghibur teman kita. Misal teman kita lagi sedih, kita hibur dia seperti itu. Jangan biarkan dia bersedih. Dan contoh tadi ada kakek, misal kakek yang menyeberang, kita bantu kakeknya untuk menyeberang. Itu juga contoh dari simpati. Kita membantu teman kita yang terkena musibah, misalkan rumah teman kita kebakaran, kita ikut nyumbang di sekolah seperti itu kan, untuk membantu dia membeli buku atau membeli peralatan lainnya. Itu juga termasuk contoh dari simpati. Tujuan dari perilaku simpati yaitu yang pertama, memahami orang lain yang sedang dalam kesusahan. Yang kedua, mengurangi masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, agar terjadi saling pengertian di antara kedua belah pihak. Untuk menyatakan satu hal kepada seseorang. Dan yang terakhir, untuk menyatakan pendapat mengenai suatu hal. Nah, di sini tujuannya yang pertama, memahami orang lain dalam kesusahan. Contohnya, tahu tidak? Memahami orang lain dalam kesusahan. Misalkan teman kita meminjam uang terhadap kita, tapi dia terkena musibah, mungkin orang tuanya sakit atau apa. Berarti kita itu harus memahami dia, jangan kita tagih-tagih terus, mungkin dia dalam keadaan terdesak atau apa kan. Nah, itu contoh dari memahami orang lain dalam keadaan kesusahan. Mengurangi beban, yang kedua, mengurangi beban masalah. Menghibur teman jika sedang sedih. Adik-adik, tujuan dari perilaku simpati yaitu yang pertama, memahami orang lain yang sedang dalam kesusahan. Yang kedua, mengurangi masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, Di sini mengurangi beban masalah. Misalkan teman kita ada masalah, kita ikut bantu dia. Misalkan dia kesusahan dalam uang belanja, dia tidak dikasih sama ibu bapaknya. Kita bawa nasi, bawa bekal. Nah, kita saling berbagi di sekolah untuk dia kan. Jadi itu mengurangi beban masalah teman kita. Itu contohnya. agar terjadi saling pengertian di antara kedua belah pihak. Yang keempat, untuk menyatakan suatu hal kepada seseorang. Dan yang terakhir, untuk menyatakan pendapat mengenai suatu hal. Kakak mau kuis ya, siapa yang tahu nanti dapat kokar. Ada yang tahu tadi kita kalau terpuji apa-apa? Ada dua tadi yang di situ. Yang bisa nanti kakak kasih. Ada yang ingat? Nah, kakak jelasin lagi ya. Sifat terpuji yang tadi dijelasin, yang pertama berbaik sangka. Yang kedua simpati, bersikap simpati. Berbaik sangka disebut berpikir positif. Artinya ada yang tahu manfaat dari berbaik sangka? Ada dua tadi kakak sebutin. Ini ya kakak sebutin lagi ya. Ada yang ingat, tunjuk tangan ya. Yang pertama, kita makin akrab dengan teman kita. Yang kedua, terhindar dari sikap iri hati. Ada yang ingat?
kanan. Yang pertama, kita makin akrab dengan teman kita. Yang kedua, kita terhindar dari sikap iriasi. Ya, ingat. Tidak ada ya? Guys, kalau begitu ada yang ingat contoh dari simpati tadi? Contohnya kan tadi sudah contoh. Ada yang ingat? Satu saja di sini. Orang lain, mengalami orang lain. Nah di sini kakak sebutin lagi ya. Yang pertama, misalkan ada kakek yang mau menyeberang, kita bantu menyeberang. Itu juga contoh simpati. Yang kedua, misalkan teman kita mengalami musibah, kita ikut merasa sedih. Ada yang ingat? Tidak. Ini di sini kelas berapa? Kelas 6. Nah, ini pelajaran kelas 6. Belum ada. Baiklah, kesimpulan kita pada sore hari ini. Yang pertama itu berbaik sangka. Berbaik sangka itu berpikir positif. Itu merupakan alat terpuji. Disebut husnuzon. Nah, lawan dari berbaik sangka itu sendiri yaitu suuzon, berburuk sangka. Yang kedua, simpati. Simpati itu kita merasa iba atau peduli terhadap orang lain. Contohnya misalkan teman kita mendapat musibah, kita itu merasa sedih. Baiklah, itu sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada kata-kata yang salah, kayak kakak minta maaf pada Allah, kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.